Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku lagi bikin nastar klepon. Ini rasanya enak banget, ngeprul, buatnya gampang, hasil per satu resepnya juga sangat-sangat banyak. Cocok nih bun untuk isian toples lebaran nanti, atau untuk ide jualan juga bisa. Penasaran gimana caranya dan bahannya apa aja? Yuk kita buat sama-sama. Oke, pertama siapkan wadah, masukkan margarin 200 gram, butter 200 gram. Ini suhu ruang ya teman-teman. Kalau misal mau pakai full margarin juga boleh. Nah, kalau udah tambahkan gula halus sebanyak 150 gram. Untuk gula halusnya udah diayak sebelumnya ya. Nah, kalau udah langsung aja kita aduk hingga tercampur rata. Kalau aku di sini cukup pakai hand whisk aja. Kalau mau pakai mixer juga boleh ya teman-teman, kecepatan rendah. Sekitar 1 menit aja udah cukup, yang penting sampai rata. Kemudian kita tambahkan kuning telur sebanyak 3 butir. Dan kembali kita aduk hingga rata. Setelah rata, tambahkan juga pasta pandan, pewarna hijau tua, dan pewarna coklat makanan. Secukupnya aja, disesuaikan dengan tingkat warna hijau yang ingin kita buat. Nah, kembali kita aduk hingga tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, untuk hand whisknya boleh disisihkan. Selanjutnya kita tambahkan bahan kering. Di sini ada susu bubuk sebanyak 50 gram. Kemudian tepung terigu 600 gram. Ini aku pakai yang protein rendah. Untuk tepung terigu dan susu bubuknya udah diayak sebelumnya agar tidak bergerindil. Dan untuk tepung terigunya kita tambahkan bertahap biar gampang tercampurnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kembali kita aduk hingga rata. Biar gampang, ini aku ulenin pakai tangan. Pastikan tangannya udah bersih. Atau boleh dilapis dengan plastik seperti ini. Kita ulenin hingga adonannya benar-benar tercampur rata seperti ini. Untuk teksturnya nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lembek. Kalau udah siap untuk kita bagi-bagi, nah biar sama rata, di sini aku pakai sendok takar 5 ml atau 1 sendok teh. Yang penting dibagi sama rata aja. Kalau mau buat lebih besar juga bisa teman-teman, disesuaikan. Nah, begitu seterusnya ya, lakukan hingga selesai. Alhamdulillah semua adonannya udah selesai dibagi-bagi, hasilnya sebanyak ini. Selanjutnya kita siapin untuk isian. Ini selai nanasnya udah aku bulatkan juga. Untuk ukurannya sendok takar yang 1/4 sendok teh. Nah, kita ambil satu adonan, dibulatkan, kemudian dipipihkan seperti ini. Lanjut kita beri isiannya, dibulatkan dan ditutup rapat. Nah, untuk selainya di sini aku beli jadi di toko bahan kue biar simple aja. Kalau misalnya teman-teman mau buat sendiri, resepnya aku tulis di kolom deskripsi. Nah, tinggal kita bulatkan aja hingga permukaannya benar-benar mulus dan bentuknya bulat sempurna seperti ini. Begitu seterusnya ya, lakukan hingga selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya kita panggang ya. Di sini aku pakai oven listrik dan juga oven tangkring. Yang pertama oven listrik dulu, aku letakkan di rak atas dan rak paling bawah. Kita panggang di suhu 130 derajat Celcius, api atas bawah kurang lebih 45 menit. Nah, untuk panggangan yang pertama ini 25 menit dulu. Dan untuk yang oven tangkring gunakan api kecil aja. Selama 45 menit ya, dan lubang atasnya dibuka. Setelah 25 menit dipanggang, kita ganti posisi loyang ovennya, yang atas jadi di bawah dan yang bawah jadi di atas agar matangnya merata, dan kembali kita oven selama 20 menit atau hingga matang. Bisa disesuaikan aja dengan oven masing-masing. Sembari menunggu kuenya matang, lanjut kita siapin bahan olesannya. Untuk satu resep di sini aku pakai 3 butir putih telur,
susu kental manisnya 4 sendok makan, dan minyak gorengnya 3 sendok teh. Nah, yang di video ini aku bikin setengah resep karena menurut aku udah cukup, ternyata di tengah jalan itu kurang. Jadi satu resep nastar kleponnya aku pakai 3 butir putih telur. Nanti resep lengkapnya aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Tinggal kita aduk rata aja. Kalau udah, kita ambil satu kuenya. Ini kuenya udah keluar dari oven dan udah sedikit dingin. Hangat-hangat boleh ya. Dan langsung aja kita celupkan ke adonan putih telur dan kita balurin di atas kelapa parut kering. Ini aku beli di toko bahan kue. Kalau misal mau beli online boleh, nanti linknya aku tulis di kolom deskripsi. Nah, tinggal kita balurin aja seperti ini. Cukup 1 kali balur ya, biar hijaunya itu tetap terlihat. Begitu seterusnya ya teman-teman, lakukan hingga selesai. Biar cepet, teman-teman bisa juga gunakan cara seperti ini. Kita celupkan rada banyak, kemudian kita balurin di atas kelapa keringnya, dan kita ambil satu-satu. Ini lebih cepat metodenya. Tinggal dipilih aja atau disesuaikan ya teman-teman. Tuh, bentuknya seperti klepon banget. Kalau udah selesai, kembali kita panggang sekitar 20 menit. Ini hanya untuk mengeringkan toppingnya ya, atau kelapa keringnya. Nah, setelah kurang lebih 20 menit ini udah mateng, tinggal kita keluarkan dari oven, tunggu dingin dulu. Untuk yang oven tangkring sama aja ya teman-teman. Setelah 45 menit dipanggang, dikasih bahan baluran dan dipanggang kembali 20 menit. Dan ini semua hasilnya untuk satu resep, banyak banget. Bisa kita kemas atau bisa kita kasih paper cup mini seperti ini. Tuh, tampilannya jadi lebih menarik dan siap disusun ke dalam toples. Gimana buatnya? Gampang banget ya teman-teman. Ini cocok nih untuk dijual atau untuk sajian nanti ketika lebaran, atau untuk oleh-oleh pulang kampung, karena hasil per satu resepnya ini banyak banget. Nah, kalau udah dingin, udah selesai dikemas, bisa kita susun rapi ke dalam toples. Di sini aku pakai toples ukuran 500 gram. Untuk satu resepnya aku dapat sebanyak ini. Dan ini hasilnya, nastar kleponnya udah jadi. Ini enak banget. Jadi untuk tekstur dari kelapa keringnya itu kriuk-kriuk gitu ketika digigit. Di dalamnya itu lembut banget, selain nanasnya juga enak. Pokoknya mantep banget deh, teman-teman pasti suka deh sama hasilnya. Hasilnya juga banyak, bisa nih untuk oleh-oleh pulang kampung nanti teman-teman. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka sama rasanya. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.